Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu berjudul Persamaan diferensial masalah konsentrasi zat gula. Kelompok 5 terdiri dari Miftahul Ilmi, Ayu Yulia Fitrasari, Muhammad Ambar Abirowo. Yang pertama tentang masalah konsentrasi zat gula. Pertama adalah pendahuluan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat, atau zat adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan terlarut atau tidak terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solven. Gula merupakan salah satu bahan pemanis yang dapat dihasilkan dari berbagai jenis bahan seperti tebu, bit, jagung, kelapa, dan bahan-bahan lainnya. Gula termasuk golongan karbohidrat yang merupakan sumber energi bagi aktivitas manusia. Yang kedua, manfaat larutan zat gula dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Yang pertama yaitu mengobati luka infeksi, meredakan sensasi pedas, menyegarkan bunga dalam vas, menghapus sel-sel kulit mati, membuat lipstik tahan lama di bibir, membantu membersihkan noda rumput, menghaluskan bibir, meredakan lidah yang panas karena minuman panas, membersihkan tangan yang berlumuran minyak dan oli. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi dan Mas Ilmi. Oke, kemudian peran glukosa bagi tumbuhan. Setelah kita mempelajari adanya fotosintesis, kita pasti sudah mengerti jika tumbuhan adalah produsen dari glukos. Namun, kita belum mengetahui apakah kegunaan glukosa bagi tumbuhan itu sendiri. Glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis ternyata digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi. Jadi, tumbuhan bisa menyediakan makanan dengan sendirinya supaya bisa bertahan hidup. Di sini ada dua peran glukosa bagi tumbuhan. Yang pertama, tumbuh kembang. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan pun akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Mulai dari benih yang membentuk tunas, kemudian tumbuh batang, cabang, dan daun di atas permukaan tanah. Sehingga tumbuhan makin berukuran besar, dihiasi dengan buah, bunga, atau bakal buah. Saat bunga yang kuncup mulai mekar, ternyata penyerbukan dan buah pun akan terbentuk. Contoh halnya, coba kita perhatikan baik-baik bunga mawar. Tanaman yang sepopuler ini memang tidak berbuah, namun akan terus berbunga. Dalam beberapa hari, bunga yang sudah mekar akan menua, kering dan layu. Setelah itu bunga akan gugur bersama sedikit tangkai di bawahnya. Kemudian beberapa hari kemudian akan muncul kembali kuncup dan bunga baru. Peran glukosa bagi tumbuhan yang kedua yakni bernafas. Tumbuhan juga bernafas seperti halnya manusia. Hanya saja prosesnya yang berbeda. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari residu hasil bernafasnya manusia di pagi dan siang hari, serta oksigen di sore hari dan malam hari. Kemudian setelah selesai dibuat di pagi hari melalui fotosintesis, glukosa akan disalurkan ke seluruh jaringan dan sel tumbuhan. Kemudian glukosa akan disimpan hingga sore hari dan malam hari untuk proses respirasi. Beda dengan fotosintesis tadi yang terjadi pada daun, proses respirasi terjadi di semua sel hidup, termasuk akar sekalipun. Proses meliputi penggabungan glukosa dengan oksigen dan menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Kemudian energi yang dihasilkan ini bisa membantu tumbuhan untuk berkembang dan mendukung fungsi sel tetap normal.
Oke, perkenalkan, nama saya Abi. Saya akan menjelaskan tentang contoh permasalahan dalam kehidupan menurut penelitian di UNES. Saya mengambil permasalahan ini di penelitian yang ada di UNES ya. Oke, langsung masuk ke materinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah formula atau model persamaan diferensial yang menyatakan jumlah zat gula dalam campuran B sirup nala sebagai suatu fungsi dari waktu T yang jumlahnya akan berubah secara teratur pada pergeseran jumlah zat gula yang terjadi dalam percampuran B sirup nala. Bagaimanakah solusi dari formula pada masalah konsentrasi zat gula dalam campuran, dan bagaimanakah aplikasi program MAP dalam menyelesaikan dan mengembangkan formula pada masalah konsentrasi gula dalam campuran tersebut. Kesimpulannya bahwa dari 5 kasus yang diambil, diperoleh model matematika diferensialnya adalah persamaan diferensial order 1 linier, yaitu sebagai berikut ya: dy per dt kali 36 610,2 Y per 57 min 35 kali 4T. Ya, itu yang diferensialnya seperti yang ada di PPT. Oke, next. Untuk masing-masing kasus 1 dan 5 dapat diselesaikan dengan faktor integral dan bentuk homogen, sedangkan untuk kasus 2, 3, dan 4 dapat diselesaikan dengan metode perubahan terpisah dan membutuhkan teknik integralan khusus untuk menyelesaikannya. Oke, dengan ini kita sudahi presentasi kita hari ini untuk kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.